Di jamaah Zoom yang mau bertanya langsung kepada Ustadz, kepada Ukti Sri. Tafadholi Ukti Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Ana dari Sulawesi Barat, ana sebagai mahasiswi. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga. Barakallahu fiik. Amin. Semoga Ustaz. Begini Ustaz. Bagaimana hukumnya orang yang selalu sholat, sedekah dan amalan-amalan yang dia lakukan yang begitu banyak tetapi dia tidak bermanhaj salaf? Maksudnya kan ana pernah dengar sesuatu kayak gini Ustaz. Islam terbagi menjadi 73 golongan. Yang satu golongan saja yang masuk surga. Katanya yang 72 golongan itu amalan-amalan yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana menanggapi ini? Dan selanjutnya Ustaz, ada yang bertanya kepada ana, buat apa sih sholat, buat apa sih sedekah? Kalau hanya dibilang-bilang, wow, Masya Allah orangnya selalu sedekah, tetapi kelakuannya selalu bermaksiat, selalu begini-begini. Orang ini memutuskan enggak sholat Ustaz. Dia minta nasihat buat anak, dia minta nasihat buat anak sudah nasihatin tapi dianya enggak tersentuh Ustaz. Jadi anak ilmunya juga masih sedikit. Artinya dia itu enggak sholat. Dia rajin sedekah cuma enggak sholat. Bukan Ustaz, dia ini dia ini mau sholat Ustaz, tapi dia menanggapi buat apa sih sholat, buat apa sih sedekah kalau bermaksiat juga. Jadi dia memutuskan juga tidak sholat, dia juga tidak memutuskan tidak sedekah. Dia berpikir kalau kita berbuat baik sesama manusia itu sudah cukup sama mengingat Allah Subhanahu wa taala, kayak gitu Ustaz. Iya. Dan satu lagi Ustaz, tapi di luar tema Ustaz. Kayaknya udah habis tuh 3 pertanyaan nanti. 2 aja nanti lah. Oh iya nak. Nah. Oh iya Ustaz. Barakallahu fiik. Nah. Hayakillah. Taib jamaah rahimakumullah. Berkaitan dengan orang-orang yang masuk ke 72 golongan. Rasul SAW mengatakan umat Islam itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali 1. Ingat yang 72 golongan itu umat Islam. Bukan mereka kafir. Sekali lagi, mereka tidak keluar dari Islam. Kalau mereka sudah keluar dari Islam, mereka nggak masuk 72 golongan tersebut. Mereka umatnya Nabi Muhammad SAW. Semuanya di neraka kecuali 1. Bagaimana dengan amalan yang 72 golongan? 72 golongan itu diancam masuk neraka. Ada ancaman masuk neraka. Tapi belum tentu mereka masuk neraka. Loh kok bisa Ustaz? Nah, bukankah ada maaf Allah Azza wa Jalla? Bukankah nanti juga ada penimbangan amal keburukan dengan amal kebajikan? Akan ditimbang. Oke, dia punya banyak kesalahan menyimpang umpamanya, tapi dia punya kebaikan yang banyak juga. Apakah semua amalan yang ditolak? Belum tentu. Amalan yang tidak sesuai dengan sunnah, amalan yang ada riyaknya, itu yang tidak diterima. Tapi kalau amalan dia sesuai dengan sunnah, walaupun mungkin ada kesalahan dia dari beberapa keyakinan umpamanya atau dari beberapa amalan, tapi amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah, amalan-amalan yang ikhlas dia mengamalkannya, tetap dapat pahala. Maka kita harus memahami dengan benar tentang 72 golongan ini, di mana mereka memang diancam masuk neraka, tapi bisa jadi Allah memaafkan mereka, atau mereka memiliki amalan-amalan yang menyebabkan Allah memasukkan mereka ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Yang jelas semua amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW akan tertolak jamaah. Adapun pertanyaan yang kedua, ini penting sekali ya, tatkala ada pemahaman buat apa ana sholat, buat apa ana sedekah kalau ana masih maksiat. Kapan engkau akan berhenti maksiat kalau engkau nggak sholat, engkau nggak sedekah? Sholatmu itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
Sholat itu. Makanya orang kalau bicara, aku sholat masih berbuat dosa. Lalu engkau berhenti sholat, maka engkau punya dosa dua. Dosa meninggalkan sholat dan dosa berbuat maksiat. Jadi memang seharusnya kita melaksanakan perintah menjauhi larangan. Tapi terkadang ada orang-orang yang Allah berikan kepada mereka kekuatan, kesabaran melaksanakan perintah, tapi nggak sabar menjauhi larangan. Ada. Ya tentunya dia salah. Bukan berarti kemudian kita suruh dia berbuat salah dua. Ya udah, engkau daripada engkau sholat tapi berbuat dosa, lebih baik tinggalkan sholat. Ini bisikan iblis. Sehingga dia menjadi orang yang awalnya buruk, menjadi orang yang lebih buruk lagi. Perbaiki sholatmu. Perbaiki sedekahmu. Perbaiki keimananmu. Dan tinggalkan dosa-dosa itu. Dan semoga tatkala sholatmu jadi benar, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan petunjuk dan hidayah kepadamu. Ini berkaitan dengan 72 golongan tadi jamaah. Maka hendaklah kita berhati-hati, berusaha untuk menjadi golongan yang selamat, yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Yaitu siapa yang menjalankan Islam seperti yang dijalankan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz.